أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat, saudara-saudariku yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika cinta kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala ketika ridha kepada seorang hamba, hamba tersebut akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cinta kepada agama yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, hanya orang beriman yang ketika disebutkan nama Allah hatinya bergetar. Hanya orang yang beriman ketika disebutkan sabda-sabda Rasul tercinta kita sallallahu alaihi wasallam hatinya tunduk dan patuh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, atiiullaha wa atiiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidup di atas agama itulah hidup yang paling tentram dan bahagia. Semua orang yang hidup di permukaan bumi ingin bahagia. Semua orang yang hidup di permukaan bumi ingin mendapatkan ketentraman batin. Orang yang beriman, jika dia hidup di atas agama Allah Subhanahu wa taala, itulah hidup yang paling mudah dan nyaman. Bukankah agama Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang membuat seseorang itu semakin kuat, semakin yakin dan percaya bahwasanya ada satu-satunya pencipta Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi yang bisa memberikan manfaat kepadanya. Ada satu doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Dan doa ini dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita membacanya sebelum kita menutup salat kita. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal jubn wal bukhl. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dua sifat. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal jubni, dari sifat pengecut. Orang mukmin tidak pengecut.
Yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat bakhil, dari sifat pelit dan tamak. Sifat pengecut, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, adalah sifat di mana seseorang dicabut dari hatinya rasa keberanian. Banyak orang yang takut miskin, banyak orang takut mati, banyak orang takut kehilangan harta, banyak orang takut dan takut. Padahal kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, jangan pernah kalian membuat syaitan dan bala tentaranya tertawa. Kata para ulama bertanya kepada Imam Ibnu Qayyim, wahai Imam, bagaimana mungkin kita bisa membuat syaitan tertawa? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, syaitan akan tertawa ketika di dalam hati seorang mukmin ada ketakutan kehilangan harta dan jatuh kepada kemiskinan. Ini sifat yang pertama. Jangan kita jadi orang yang pengecut. Jadilah orang yang jujur, yang berani menyampaikan kebenaran. Jadilah orang yang jujur, yang berani meninggalkan sesuatu yang haram untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang di masa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang yang pemberani. Mereka tidak pernah takut miskin, tidak pernah takut sengsara, tidak pernah takut melarat, hanya karena mereka menegakkan kalimat tauhid dalam kehidupan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, kalau Allah sudah berjanji ma'asyiral muslimin, tidak ada Allah mengingkari janjinya. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa dari laki-laki dan perempuan yang mereka melakukan amal saleh. Apa makna amal saleh? Dia mengerjakan segala apa yang Allah perintahkan dari perintah agama ini. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami pasti, kata Allah, memberikan kepada mereka kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang indah, kehidupan yang tentram dan bahagia. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari sifat pengecut. Karena orang yang pengecut dalam beragama adalah orang-orang yang kemungkinan besar dalam hatinya ada kemunafikan. Aqulu qawli hadza innahu huwal ghafurur rahman. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari sifat pengecut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak doa beliau berlindung dari sifat bakhil, dari sifat pelit dan kikir. Saya sering mengatakan dalam kajian-kajian saya, ketika seseorang berat mengeluarkan harta, ketika seseorang susah berbagi kepada saudaranya yang membutuhkan, itu pertanda dia menganggap hartanya istimewa. Orang yang hidup di masa sekarang, kebanyakan mereka menganggap harta itu istimewa. Dianggap harta itu sesuatu, segala-galanya adalah harta. Padahal harta tidak pernah bisa membeli ketentraman hidup. Islam tidak pernah melarang kita untuk menjadi orang kaya, sebagaimana Islam tidak pernah melarang kita menghinakan orang-orang yang miskin. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita, kalau orang diberikan nikmat oleh Allah, dia berbagi kepada saudaranya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Orang-orang yang selama hidup di dunia bakhil sama saudaranya, tidak mau berbagi kepada saudaranya, tidak pernah ada keinginan ingin mengenyangkan perut orang-orang yang miskin,
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Besok di hari akhirat kami kalungkan mereka dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah, perhatikan tetangga kita. Perhatikan sanak keluarga kita. Perhatikan kebutuhan fakir miskin. Karena tidak ada amal yang lebih berat di sisi Allah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kecuali seseorang keluar dari rumahnya, kemudian dia mencari orang miskin, dia kenyangkan perutnya. Atau seseorang keluar dari rumahnya, dia mencari orang yang terlilit hutang, dia lunasi hutangnya. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih dicintai Allah daripada kalian iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Perhatikan orang-orang yang miskin. Ketika kita membantu saudara kita, kita yang bahagia. Ketika kita menolong orang-orang yang susah di antara kita, siapa yang bahagia? Kita yang bahagia. Kenapa Nabi Muhammad menjadi manusia paling bahagia di permukaan bumi? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak orang yang minta kepada beliau. Siapapun itu, beliau berikan pada orang-orang yang meminta kepada beliau. Oleh karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah bersatu sifat kebakhilan pada diri seorang mukmin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dermawan. Karena sesungguhnya sifat dermawan itu bukanlah karena banyaknya harta. Sesungguhnya sifat dermawan itu ada pada diri orang-orang miskin. Sifat dermawan itu ada pada diri orang-orang yang kaya juga. Ketika Allah menganugerahkan kepada kita harta, kejarlah surga Allah dengan harta kita. Ketika kita dianugerahkan oleh Allah mungkin kesempitan harta, kehidupan yang pas-pasan, maka bersabarlah. Sesungguhnya orang yang kesusahan dalam hidup di dunia dan dia bersabar, Allah gantikan semua dengan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar.